Di sebuah desa kecil di lereng perbukitan, ada seorang pedagang warung sembako bernama Pak Rasmin. Warungnya sederhana, menempel di samping rumahnya, tapi selalu ramai. Ia dikenal jujur, suka membantu tetangga, dan sering memberi utang pada warga yang kekurangan. Namun kesuksesan Pak Rasmin ternyata tidak disukai semua orang. Di seberang jalan, ada warung lain milik Bu Kirni, seorang janda paruh baya yang baru saja membuka usahanya. Warungnya sepi, jarang ada pembeli. Orang-orang di desa bilang harganya mahal dan pelayanannya tak ramah. Awalnya hal-hal aneh mulai terjadi secara perlahan. Pagi-pagi saat Pak Rasmin membuka warung, bau anyir seperti darah tercium dari dalam. Ia pikir mungkin ada tikus mati di selarak. Tapi ia tak menemukan apa-apa. Lalu, beberapa pelanggan mulai mengeluh sakit perut setelah membeli mie instan atau telur dari warungnya. Padahal, barang-barang itu masih baru, belum kedaluwarsa. Belum seminggu kemudian, salah satu tetangga, Ibu Rahayu, masuk ke warung dan langsung menjerit. "Astaghfirullah, itu apa di pojokan rak?" Ucap Ibu Rahayu. Pak Rasmin melihat ke arah yang ditunjuk. Di sana tergeletak segumpal rambut panjang yang basah dan berbau busuk. Ketika ia berusaha mengambilnya, rambut itu menghilang begitu saja, seperti menguap. Sejak saat itu pelanggan mulai menjauh. Tiap malam Pak Rasmin sering mendengar suara ketukan di dinding warungnya. Bukan suara biasa, ketukannya cepat, gelisah, seperti tangan yang dipukul-pukulkan dengan marah. Suatu malam ia memberanikan diri membuka warung pukul 2 pagi. Setelah mendengar suara gaduh. Tapi warung kosong. Tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya telur-telur dagangannya pecah semua. Dan di dalamnya, bukan kuning telur, melainkan belatung hidup. Istri Pak Rasmin, Bu Lilis, menyarankan agar suaminya memanggil Ustadz. Datanglah Ustadz Rahman, seorang kiai muda dari desa sebelah. Begitu ia masuk ke warung, ia langsung berkata, "Pak, warung ini sudah dikunci. Ada guna-guna yang ditanam di tempat ini. Siapapun yang masuk akan merasa gelisah dan sakit." Mereka lalu membaca doa bersama. Ustadz Rahman memercikan air ruqyah ke sudut-sudut warung. Saat air mengenai lantai dekat rak beras, terdengar jeritan lirih, seperti suara perempuan menangis, dari dalam tanah. Ustadz lalu menggali bagian lantai tersebut. Di bawahnya ditemukan botol kaca berisi tanah kuburan, rambut, potongan kuku, dan kertas bertuliskan huruf-huruf aneh. "Ini kiriman," kata Ustadz. "Orang yang iri, ingin warung Pak Rasmin hancur." Malamnya Bu Lilis bermimpi didatangi seorang nenek berambut putih panjang, memakai baju hitam compang-camping. Nenek itu menatap matanya dalam-dalam dan berkata, "Warungmu belum selesai, dia belum puas. Kau akan kehilangan semuanya," ucap nenek itu. Begitu Bu Lilis terbangun, warung mereka terbakar, api datang entah dari mana. Tidak ada kompor yang menyala, tidak ada korsleting. Tapi api menjalar cepat dari dalam rak, membakar seluruh isi warung. Syukurnya, api tidak sampai menjalar ke rumah. Keesokan harinya, warga desa berdatangan membantu. Tapi hanya satu orang yang tidak datang membantu. Bu Kirni. Seseorang bilang, malam sebelum warung terbakar, Bu Kirni terlihat keluar rumah, mengenakan baju serba hitam, membawa kantong plastik hitam yang ditanam di pekarangan belakang. Pak Rasmin tidak mau menuduh, tapi hatinya penuh curiga. Ia lalu datang ke rumah Bu Kirni. Namun saat ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. Ia mengintip dari jendela. Di dalam rumah, semua lampu padam. Tapi ada satu ruangan terbuka, dan dari sana terlihat baskom besar berisi air. Di dalamnya mengapung rambut, kulit ayam, dan sehelai kertas yang tampak seperti foto dirinya. Malamnya Pak Rasmin bermimpi. Dalam mimpinya, ia masuk ke dalam warungnya yang sudah hangus. Tapi warung itu tampak utuh dan bersinar. Di tengah-tengahnya duduk seorang laki-laki tua berjubah putih. Orang tua itu berkata, "Jangan benci orang yang mengirimmu musibah, tapi jangan biarkan keluargamu hancur karena diam." Ketika terbangun, Pak Rasmin mendapati satu hal aneh.
Warungnya yang hangus tak lagi berbau gosong. Di rak-raknya yang hangus pun tidak ada abu. Hanya garis-garis melingkar seperti bekas ritual. Akhirnya, Pak Rasmin dan Ustadz Rahman menggali pekarangan belakang rumah. Di sana, mereka menemukan 3 botol kaca lagi yang dikubur secara terpisah. Semuanya berisi benda-benda mistis yang sama. Setelah dibersihkan dan dibuang dengan cara khusus, hal-hal aneh berhenti terjadi. Namun warung itu tidak pernah dibuka lagi. Pak Rasmin memilih berdagang keliling menggunakan gerobak. Ia tak mau ada satupun dari anak-anaknya dekat dengan warung itu. Sementara Bu Kirni, seminggu setelah kejadian itu, ia menghilang. Rumahnya kosong. Warga bilang, malam terakhir ia terlihat. Ia berjalan ke arah hutan dengan mata melotot, seperti orang kerasukan. Tak pernah kembali. Konon, jika kau lewat depan bekas rumah Bu Kirni saat malam Jumat Kliwon, kau bisa melihat pintunya terbuka sedikit. Dan jika kau berani melihat ke dalam, ada baskom putih, berisi air hitam, dan wajahmu sendiri.